Oke, shalom. Haleluya. Boleh kasih senyum sekali lagi kepada kiri kanannya. Senyum saja. 2, 3. Ya. Siap. Ya, puji Tuhan. Beberapa hari lalu, minggu lalu kalau nggak salah hari Kamis, saya antar istri saya, berangkat kerja, tapi naik bis Transjakarta. Ya. Nah, saya antar dari rumah tempat tinggal saya ke halte. Ya. Nah, saat itu masih agak gelap, bahkan hujan masih ada dikit-dikit, rintik-rintik, habis hujan cukup besar, subuh. Ya, saya berangkat kurang lebih jam 5-an, ya, jam 5-an, tentunya masih gelap lah pada saat itu, cuaca juga mendung, ya sudah, saya jalan ke daerah Cempaka Mas, di situ kan ada halte bis Transjakarta ya, busway. Saudara, saya sudah, dan karena waktu, ya, supaya istri saya tidak biasa kan ada kalau di halte kan kalau sampai nyebrang di tengah-tengah adanya itu harus naik jembatan begitu ya, jembatannya truk begitu ya. Nah, kalau pas istri saya lihat ada bis yang dimaksud ya, ada angkanya berapa. Nah, beliau lihat, nah biasanya buru-buru tuh. Nah, supaya jangan buru-buru, supaya sampai di halte, lihat masih ada waktu, nggak usah terburu-buru, takut terpleset kan karena hujan begitu ya, kan nggak bisa kelihatan kalau memang ada licin dan sebagainya. Sayanya yang buru-buru, gitu ya. Saya buru-buru bawa kendaraan motor, sudah. Saya di jalur yang benar, tapi ada satu motor di jalur yang bukannya dia harus jalurnya sebelah sini, dibatasi oleh pembatas trotoar itu, ya kan? Jadi dia dari sini, dari lawan arah, saya di arah benar. Nah, saudara, sama-sama pakai lampu, ya kan, motor. Lalu ya saya agak kenceng, dia juga kenceng, pas di tengah-tengah. Ya sudah, terjadilah segini, langsung kaget. Gak lama dianya yang jatuh, kubrak. Saya sempat mengendalikan, akhirnya saya tidak jatuh. Ya puji Tuhan, bukan puji Tuhannya karena saya nggak jatuh, dia jatuh. Enggak, tetapi puji Tuhannya ya paling nggak saya nggak jatuh. Saudara, tetapi kelingking saya ini yang jadi bermasalah. Ya, sampai saat ini masih ada sakit kurang lebih 10 hari lalu. Ya, tapi proses lama-lama. Nah saudara, saya lagi berpikir gini, kenapa saya nggak ambil kiri? Itu kan, memang saat itu saya lihat lampu sama-sama, tapi kan kesaru. Saat itu lagi cuaca juga mendung-mendung dan nggak terlalu jelas. Antara lampu itu lampu belakang atau lampu depan, nggak tahu. Kalau lampu belakang aman kan, memang satu jalur kan, gitu. Ternyata dia lampu depan, tabrakan terjadi. Ya senggol-senggol lampu gitu, gimana? Dia juga bawa penumpang, saya juga bawa penumpang. Penumpangnya sama-sama cewek. Nah saudara, saya lagi pikir, kenapa saya nggak ambil kiri gitu. Kalau ambil kiri mungkin nggak terjadi kan. Tapi saya lagi berpikir lagi setelah kejadian begitu. Kalau saya ambil kiri, ternyata dia ambil kiri. Sebelah kiri saya lagi, itu kali sunter besar. Wah, jadi kejebur, bermasalah lagi. Ya masalahnya jadi lebih runyam kan. Saya lagi pikir, kok gitu kenapa saya ambil yang lebih kanan lagi, dekat trotoar. Nah, berpikir lagi, kalau dia dari sana lihat saya buru-buru ambil, dia juga ambil ke kiri-kiri dia, berarti ketemu lagi. Malah kami yang jatuh bisa kena trotoar. Jadi ya sudahlah, pasrah. Gitu. Ini jalannya pikiran saya, akhirnya terjadi seperti itu. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena tidak disiplin. Ya. Jadi ini sangat penting loh saudara. Nah, kita atau saya ini
Diri saya ini, karakter saya terbentuk sampai saat ini. Ini karakter itu terbentuk antara lain karena pola asuh, ya, juga ya termasuk pola didik, seperti itu. Saudara, tahukah bahwa saudara dan saya ada? Ini karena sebuah kata yang namanya disiplin. Halo? Disiplin. Disiplin. Nah, kita akan lihat yuk sama-sama saudara, ada sebuah quote, ya, sebuah quote dari seorang yang namanya John Maxwell. Ya, tolong buka quote-nya, Vin. Klik. Klik lagi. Tidak ada yang dapat saya lakukan, kata John Maxwell. Siapa John C. Maxwell ini? Beliau adalah seorang pakar kepemimpinan. Banyak pemimpin-pemimpin dunia yang di training oleh beliau. Ya, beliau adalah seorang hamba Tuhan juga. Seorang yang takut akan Tuhan. Beliau pernah datang ya di Indonesia dan beliau punya tim-tim di beberapa negara. Ya, beliau nama sekitar bulan Oktober saya juga belajar. Salah satu materinya, kelasnya hanya terbatas, hanya kurang lebih 8 orang. Saya belajar juga materinya dan juga dengar videonya beliau. Ya, setelah itu kami ada sharing kelompok, 8 kali pertemuan. Salah satunya bicara tentang attitude. Ya, bagus sekali. Nah, saudara, beliau katakan begini, tidak ada yang dapat saya lakukan untuk membuat seseorang yang tidak mau disiplin, tidak disiplin menjadi sukses. Kalau nggak mau disiplin, bagaimana bisa sukses? Setuju nggak sih? Halo? Setuju? Harus ada yang namanya disiplin. Sukses ini jangan langsung gambarannya itu kaya raya, ya punya mobil banyak dan sebagainya. Enggak, sukses dalam bidang kita masing-masing. Kita enggak bisa akan sukses, expert gitu ya, paling tidak. Kalau kita enggak disiplin, saudara. Ya, ini John C. Maxwell katakan begitu. Beliau sampaikan ini bukan berdasarkan teori saja, tetapi beliau perhatikan, ya, mengamati. Dan kita akan lihat tuh sama-sama. Kehidupan kita atau pribadi kita ini mulai dari kecil sebenarnya kita sedang dibentuk atau sudah dilatih atau didisiplin gitu loh. Nah, itu sebabnya disiplin dimulai dari mana? Tolong buka, Vin. Yaitu dimulai dari rumah tangga, di keluarga. Keluarga saudara dan saya. Orang tua kita, baik papa kita maupun mama kita. Bapak kita atau ibu kita. Oke? Ya mungkin ada yang dirawat dibesarkan oleh neneknya atau omanya. Termasuk oma juga mendidik. Ya, opa juga mendidik. Nah, saudara, ternyata kita ini hasil didikan atau hasil disiplinan sejak dari kecil. Bahkan ya, sejak dari dalam kandungan ibu kita. Ya, kalau dulu pernah saya dengar info, kalau di sebuah rumah sakit di Jakarta, rumah sakit bersalin, itu untuk ibu-ibu hamil. Ya, untuk ibu-ibu hamil itu ada terapi khusus. Terapi khusus maksudnya begini, masuk dalam sebuah ruangan, itu dikumpulkan semua ibu-ibu yang hamil, lalu diperdengarkan apa? Musik klasik. Musik klasik, begitu loh, diperdengarkan. Supaya apa? Ternyata supaya ininya juga tenang. Ya, bayi yang di dalam kandungannya itu tenang. Dan itu terus menerus. Ya, pada waktu istri saya hamil, bayi yaitu Febri ya di dalam kandungan istri saya itu ya kami punya kebiasaan dilatih mulai didisiplin, istri saya mendisiplinkan diri yaitu apa? Mendengarkan lagu-lagu rohani, lagu-lagu penyembahan dan juga lagu anak-anak. Dulu ada yang namanya Kevin Kerin kalau nggak salah. Nah itu anak-anaknya dengar terus menerus, boleh kata tiap hari dengarkan. Jadi ketika lahir anaknya itu tenang Febri ya. Itu jadi dia lebih suka malah lagu-lagu seperti kalau nggak bisa tidur malah dengar lagu itu masih tenang gitu ya. Itu kenapa terjadi seperti itu? Terbentuk seperti itu karena adanya disiplin-disiplin. Karena adanya sebuah kebiasaan yang dibangun dengan kontinu atau kontinuitas. Halo? Sampai di sini ya. Bukankah Bapak Ibu juga dididik oleh orang tuamu? Pendisiplinan demi pendisiplinan. Sikat gigi. Bagaimana cara kita sikat gigi yang baik?
Saya nggak tahu sekarang sikat gigi, cara kita sikat giginya benar atau salah. Tapi kalau nggak dididik, nggak diajar, ya nggak bakalan bisa gitu kan. Ya kan dilatih gitu loh. Ya seperti koordinator ibadah kita ini punya yang si kecil tuh, usia berapa Jos? Berapa tahun? 3 tahun. 3 tahun. Tapi sejak dari kecil, lebih mungkin 1 tahun kan, itu udah mulai dididik kan, mulai didisiplin dalam hal apa-apa, termasuk dalam doa sebelum makan, sekalipun cuma 1 kalimat atau 2 kalimat, Tuhan Yesus, amin misalnya. Untuk pada waktu di bawah 1 tahun, it's okay, tetapi itu didisiplin. Akhirnya terbentuk gitu loh, seorang anak. Jadi gini saudara, kita pembentukan diri kita sebenarnya dimulai dari sejak dari dalam rahim ibu kita. Itu juga ada penyelidikan saudara. Oke? Nah kita kan nggak menyalahkan orang tua kita kenapa kita dididik seperti ini sehingga aku jadi seperti ini. No. Tetapi ini kita lihat dari satu sisi yaitu ternyata disiplin itu sangat menentukan ikut ambil bagian di dalam pembentukan diri seseorang. Halo? Oke? Nah kita akan lihat. Selain di rumah tangga, disiplin di mana lagi? Disiplin juga di jalan. Katakan disiplin di jalan. 2, 3. Kita bawa kendaraan nih. Ya kan? Termasuk gak bawa kendaraan, yaitu nyebrang. Ya kan? Pernah pada waktu pertama kali saya dapat anugerah boleh jalan-jalan, diajak dibayarin. Dari mulai pesawat terbang sampai penginapan, makan semuanya deh. Ya. Nah, ketika di situ terheran-heran juga saya kan. Ya biasa di Indonesia ya. Dilihat, tertib banget, bagaimana gitu loh. Sampai ketika saya pulang cerita nih sama beberapa orang. Sampai ada salah satu orang senior. Ya senior artinya lebih tua dari saya, katakan begini. Karena dia udah sering keluar negeri. Jadi kalau yang buang tisu sembarangan, nah ketahuan deh itu dari mana kata dia. Nah saudara seperti itu, bahkan ketika dia pergi sama istrinya, dia bilang gini, istrinya kan kalau kita di sini kan nyebrang di mana seharusnya? Nah, seharusnya kan, tapi faktanya di cross zebra, ya kan gitu, ya kan, di cross aja kan begitu. Saudara di mana aja? Nah saudara. Kecuali kalau tidak ada zebra crossnya. Istrinya itu jalan mesti naik jembatan penyeberangan dan semua kan jauh. Ya udah di sini aja, di situ ada pembatas itu. Yang sekarang tuh yang tinggi loh. Wah, mau naik mau nyebrang aja mau begitu. Suami bilang, nah. Enak aja kenapa? Ingat ini di mana? Di sembarang aja mau angkat kaki langsung nggak begitu. Seperti di depan kan ada pembatas nih. Di depan ada pembatas kan? Di tengah-tengah. Halo? Pernah nyebrang nggak? Pernah nyebrang? Oh sering. Pernah? Nggak pernah ya? Luar biasa. Haleluya. Nah saudara seperti itu loh. Nah terjadi sesuatu akibat undisiplin. Perhatikan ya. Nah selain itu juga lampu merah, lampu hijau dan sebagainya lah. Nah yang berikutnya disiplin di mana lagi? Disiplin yaitu di sekolah. Sekolah. Katakan sekolah. Di sekolah. Di sekolah tuh ada disiplin-disiplin saudara. Nah tolong saudara, ini saya pemulaan ya saya sampaikan aja bahwa disiplin itu ada sebagian orang atau ada orang yang selalu kalau dengar kata disiplin itu identik dengan hukuman. Disiplin itu hukuman. Ya kalau di SD mungkin di salah satu sekolah dasar tertentu kalau bersalah nggak buat PR, pekerjaan rumah, suruh angkat 1 kaki, pegang telinga, misalnya begitu kan. Atau menghadap tembok begitu aja dan sebagainya. Itu sebuah bentuk pendisiplinan. Ternyata bukan itu semata-mata. Iya, di dalam disiplin ada yang namanya bentuk hukuman. Tapi disiplin tidak identik dengan hukuman. Paham saudara? Bagian dari disiplin ada yang namanya hukuman. Tetapi nanti saya sampaikan ini berdasarkan apa? Iya berdasarkan data-data. Ya, nah sekarang kita akan lihat lagi.
Disiplin di jalan. Selain disiplin di jalan, di sekolah. Selain di sekolah, di mana lagi? Di dunia kerja. Halo? Katakan di dunia kerja. Di dunia kerja. Ya, di sini ada pengusaha dan juga ada karyawan, karyawati. Masuk kerja jam berapa sekarang sih umumnya? Jam 8. Boleh nggak saudara masuk jam 8 lewat 5 menit deh? Boleh nggak? Tergantung bosnya siapa dulu kan begitu. Perusahaan seperti apa. Coba aja saudara terus-terusan begitu. Ya. Beberapa waktu lalu saya ngobrol dengan seseorang di mana suaminya adalah pengusaha. Akhirnya dia berbelas kasihan, dia merekrut iparnya, adik dari istrinya yang paling kecil. Nah, adik istrinya ini dipekerjakan, cowok ya, istri daripada si pengusaha ini. Yang ngobrol sama saya ceritanya itu istrinya. Saudara, dia bilang begini, adik saya itu aduh spesial banget deh, yang paling kecil ini. Kenapa? Waduh, masuk kerja. Nanti udah berapa waktu, pasti dalam 1 bulan ada 1 kali absen. Nggak masuk. Saya tanya, memang nggak ditanya? Kenapa? Ditanya, tapi nggak jawab. Ditanya nggak jawab. Begitu aja. Wah, lama-kelamaan, ya sang suami dari yang cerita ke saya ini, dia kesel juga. Karena perusahaan itu joinan dengan saudara kokoh daripada suaminya itu. Hanya dia lihat kok nih salah satu ini karyawan satu ini kok masuk seenak-enaknya, dalam artian dalam waktu 1 minggu ada 6 hari kerja. Masuk cuma 5 hari, 1 hari pokoknya pasti ada. Enggak masuk. Enggak kasih alasan, enggak apa, pokoknya ada loh. Akhirnya terakhir ditanya, sebenarnya lu mau kerja enggak? Di bahasa Betawi ya. Lu mau kerja? Ya kerja. Kenapa? Dalam 1 minggu harus ada 1 kali enggak masuk. Enggak ada cerita, enggak ada info dan sebagainya. Enggak jawab. Sampai dia kasih katakan begini. Dia gini, kalau lu mau kerja yang rajin. Sesuai dengan peraturan. Kalau nggak mau kerja, ya sudah, besok gak usah masuk. Bener lu, besok nggak masuk. Dan konon sampai sekarang nggak jelas. Nah, saudara, sangat disayangkan kalau seseorang tidak mau mentaati disiplin yang memang sudah berlaku gitu loh, saudara. Ya kan? Oke, lanjut. Nah, ini yang berikutnya juga ada disiplin di dunia olahraga, saudara. Atlet-atlet, kalau saudara perhatikan, itu waduh, luar biasa deh disiplinnya. Bagaimana latihannya, bukan sehari bisa 2-3 kali latihannya. Betul? Ya saya pernah baca, pernah nonton seperti itu. Ada disiplin-disiplin dan sebagainya, termasuk di dunia penerbangan. Ya, salah satu keponakan saya kan jadi pramugari. Ada 2, 1 pramugara, 1 pramugari. Ya, saudara, ketika saya dengar bagaimana seorang pramugari cewek itu mengalami pendisiplin, pembentukan itu benar-benar semi ala militer loh, saudara. Makanya saya langsung keingetan, nggak heran ya. Pramugari itu kalau ngangkat koper kan, apalagi kalau mau turun, kan gitu ya, hebat pada gini. Ternyata latihannya itu, nggak main-main, saudara. Betulan, saya dengar, kalau cowok sih masih mending, nih cewek. Nah, saudara itu, tetapi dia ikuti. Akhirnya ya sukses lah, dalam artian dia terus terpakai terus. Mulai dari lokal sampai domestik, penerbangan domestik sampai internasional. Sampai detik ini, luar biasa. Nah, saudara, yuk selain itu ada disiplin di mana lagi? Disiplin di ibadah. Yang saya maksud adalah ibadah di gereja, ibadah korporat. Ada disiplinnya gak sih? Halo? Ada? Salah satu bentuk disiplinnya apa?
Tepat waktu. Ibadah kita mulai jam berapa sih kalau yang sekarang nih? Jam 11 ya? Saudara datang jam berapa? Coba dong tengok kiri kanannya, kasih senyum aja. 2, 3. Yang tahu memang asyar. Tapi nggak perlu menghakimi. Saudara, ya itu salah satunya ya. Tapi juga ada nih, kalau saudara bilang, oh gereja pakai liturgi, nggak usah pakai liturgi lah. Atau gereja kita nggak pakai liturgi. Gereja di sini, GBI Hosana atau Jalan Suryo Pranoto 87B, ada liturginya nggak? Ada. Pujian dulu. Pujiannya mau pujian dulu atau lagu yang lambat dulu. Tapi setelah selesai masuk kepada firman Tuhan, itu semua. Itu namanya juga pendisiplinan, salah satu bentuknya. Paham saudara? Ya, supaya teratur. Enggak, aku mau datang pada waktu, kalau zaman dulu ya, kolekta aja. Ditanya, kolekta udah nyampe belum? Oh masih nyantai, kayak gitu. Enggak ikut dari awal. Saudara tahu enggak saudara? Nanti kita akan lihat tuh saudara. Ya, pendisiplinan itu pentingnya apa? Sebenarnya untuk membentuk dirimu dan diriku. Ya saya bukan berarti kalau saya ngomong begini berarti Yahya atau Pak Yahya ini udah orangnya disiplin banget. Enggak juga, saya lagi belajar kok sama-sama. Ya, nah saudara yuk sama-sama kita akan lihat. Ada satu statement saya ingin sampaikan bahwa ternyata respons menentukan hasil. Respons saudara dan saya terhadap disiplin-disiplin itu menentukan hasilnya. Dan hasilnya yang menikmati siapa? Diri sendiri. Halo, katakan diri sendiri. Paham saudara? Juga berdampak kepada orang lain. Iya, tetapi nanti sebenarnya kembali kepada diri sendiri kok. Ya, mau gaji naik, tapi kerja males-males. Mimpi kali ya, nah, kan? Mimpi di siang bolong kan? Berarti tidur terus. Nah saudara, ini salah satu contoh. Nah, tolong perhatikan, setiap disiplin ada tujuannya. Katakan 2, 3. Ini para pengusaha suka nggak dengan karyawan yang nggak disiplin? Halo? Suka? Pengusaha? Kok suka nggak kok? Enggak ya kok. Sekali 2 kali keluar SP1, SP2. Bersyukur loh pengerja di sini nggak dikasih SP loh. Kalau dikasih SP, bukan surat penghargaan, surat penggembalaan. Nah, halusnya begitu. Nah saudara, yuk ternyata setiap disiplin ada tujuannya. Maka dari itu di gereja ini juga, di gereja-gereja atau kita nanti satu waktu kita diberi otoritas membuat sebuah disiplin atau aturan. Di dalam kata disiplin, itu dalam bahasa Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu juga ada kandungannya yaitu tata tertib. Membuat sebuah tata tertib, tapi harus ada tujuannya. Enggak main asal buat, aja enggak ada tujuannya. Itu bukan disiplin, itu sentimen. Ya, nah saudara, disiplin itu tatib itu harus dibuat. Ada tujuannya untuk apa? Tujuannya bukan kembali kepada dia sebenarnya. Kembali kepada yang akan menerapkan disiplin itu. Halo? Juga di keluarga kan? Nah saudara yuk kita akan lihat sama-sama. Ternyata ada sebuah disiplin yang berlaku terus menerus seumur hidup kita. Yang berdampak sampai di kekekalan. Disiplin apa itu? Klik. Yaitu disiplinnya Tuhan. Yang berdasar atau didasari kasih. Disiplin tanpa kasih itu terkesan otoriter atau kaku dan bukan kaku. Ya otoritas, nggak ada tujuannya apa-apa, yang penting untuk memuaskan sang pembuat daripada hukum tata tertib itu. Tapi kalau disiplin yang didasari kasih, ini luar biasa loh saudara. Ya, karena kenapa? Alkitab katakan sendiri di dalam 1 Korintus 13 katakan apa? Segala sesuatu apa yang kita kerjakan, termasuk perbuatan baik kita, apapun juga deh. Kalau tanpa kasih semua sia-sia loh. Zong, nol. Itu firman Tuhan. Berarti di mata Tuhan, di mata Tuhan udah gak ada gunanya. Mau berbuat baik apapun juga tanpa kasih gak ada gunanya. Sama, disiplin. Disiplin harus didasari oleh kasih. Sekarang kita akan lihat. Maka itu tema khotbah pada saat ini adalah kasih dalam disiplin. Katakan 2, 3. 2, 3. Ingat ya. Tema khotbah apa?
Ya, kasih dalam disiplin. Nah, kita akan fokus kepadanya. Yuk kita akan lihat dari Ibrani 12. Ya, Ibrani 12. Kita akan baca mulai ayat 4 aja. Ayat 4 sampai ayat 11. Ibrani 12 mulai ayat 4. Kita baca yuk, 2, 3. Ayat 5. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan. Dan janganlah putus asa apabila engkau, lanjut, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan ia menyesa orang yang diakuinya sebagai, ayat 7. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti, lalu, tetapi jikalau kamu bebas dari yang harus diderita oleh setiap orang, bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang, anak-anak haram atau bukan anak Tuhan. Dalam terjemahan lain, kalau kita tidak mau mengalami atau dididik oleh Tuhan, kita bukan anak Tuhan. Dalam terjemahan yang lain, terjemahan Alkitab ya. Lanjut. Selanjutnya dari ayat kita yang sebenarnya kita beroleh dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat lagi kepada Bapa segala roh supaya kita boleh hidup? Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia menghajar kita untuk, lanjut, supaya kita belum supaya kita beroleh, ayat 11. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita tetapi duka cita. Tetapi kemudian yang menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Oke, nah saudara tolong perhatikan kata kuncinya atau kita fokus pada saat ini yaitu kata didikan. Katakan didikan Tuhan. 2, 3, didikan Tuhan. Nah saudara, didikan, kata didikan itu sama identik dengan disiplin di ayat ini. Ya, didikan disiplin sama. Ya, hanya ini tema kita dipakai kata yaitu disiplin. Ya, saya diberi kepercayaan untuk sampaikan topik ini. Ya, tema ini, subtema dari bulan ini adalah kasih yang sempurna. Saudara, didikan atau disiplin. Bahasa aslinya itu yaitu paideia. Nah, saudara dalam bahasa asli ini saya dapatkan ya. Saya buka. Nah, ada 3 pengertian atau ada 3 unsur. Kalau saudara dan saya termasuk ketika saudara dan saya mau mendidik anak-anak kita, biar dengan dasar ketiga hal ini. Yang pertama itu adalah didikan itu bicara tentang apa? Bicara tentang seluruh pelatihan dan pendidikan. Nah, kalau komplitnya tolong saudara perhatikan deh. Tolong perhatikan ya. Yang dimaksud dengan didikan ya. Atau paideia ini, disiplinnya Tuhan yaitu apa? Seluruh pelatihan dan pendidikan anak-anak. Jadi kalau yang mendapatkan didikan itu anak-anak. Levelnya anak-anak. Untuk menjadi dewasa, gak perlu lagi dididik. Halo? Nangkap saudara? Karena ini terjemahan begitu. Jadi pelatihan pendidikan anak-anak yang berkaitan dengan pengembangan pikiran dan moral. Dan untuk tujuan ini digunakan apa? Perintah dan teguran dan hukuman. Ini juga mencakup pelatihan dan perawatan tubuh. Ya kan? Sekarang lagi marak itu yang namanya nge-gym. Sampai ada tempat-tempat gym yang wah lagi viral nih sekarang. Ya kan di sana ada besar-besar. Ya kan? Nah saudara, percuma kalau kita datangnya sebulan sekali, udah nggak latihan-latihan lagi, istilahnya nggak jadi itu yang namanya otot gitu ya. Masa otot gitu. Ya kan? Sama saudara, ternyata ini pelatihan, dilatih, mau melatih diri, mendapatkan pendidikan, mau dididik, mau diajar. Maka itu kemarin di dalam ibadah wanita saya juga sampaikan, saya diingatkan Tuhan dan saya harus sampaikan, ini juga buat saya. Dan saat ini saya sampaikan, namanya proses pendidikan atau namanya proses pembelajaran, belajar dan diajar, itu seumur hidup. Katakan seumur hidup. Katakan seumur hidup. Paham saudara? Seumur hidup. Sampai batas usia terakhir kita harus check out. Itu selesai sudah.
Ya, di sini saya salut dengan beberapa orang lanjut usia, senior, tetapi ketika dengar khotbah dia langsung terus mencatat. Dan seorang wakil menteri, ya, ke pemerintah sekarang, yang namanya Stella Christie, ya Stella Christie. Beliau seorang profesor, beliau adalah seorang PhD dan seorang guru besar dari sebuah universitas ternama di China, di Tiongkok. Tapi dia juga lulusan Harvard, ya dapat S2-nya di sana, luar biasa, orang pinter, tapi masih muda, ya cewek. Itu khusus wakil menteri Wamen, wakil menteri Science. Nah beliau katakan ketika diwawancara oleh Kick Andy, ya bagaimana caranya supaya dibilangnya sih begini, pinter seperti kamu katanya gitu. Ya dia bilang begini dong, yang saya dapatkan ya, paling enggak ada hal lain ketika dia di podcast oleh yang lain juga, saya gabung aja. Yang pertama, keberhasilan kesuksesan seorang tidak ditentukan oleh IQ. Halo, IQ. Coba colek sebelahnya, tanya, IQ kamu berapa? 2, 3, tanya. IQ-nya berapa? IQ saya, IQ-nya jongkok. Masih mending, ada yang bilang IQ saya tiarap. Ayo parah itu. Saudara, beliau katakan begini, tidak ada hubungannya IQ dengan kesuksesan. Dia bandingkan begini, IQ 180, kalau malas pasti nggak berhasil. Tapi IQ-nya bukan 180, 80 atau 70 atau 50. Dia bisa berhasil kalau dia rajin. Rajin itu bagian daripada yang namanya disiplin. Paham saudara? Jadi yuk sama-sama kita terus lakukan ini. Nah tolong perhatikan, jadi pertama arti daripada didikan atau disiplin adalah pelatihan. Saudara dan saya melatih diri nih terhadap sesuatu yang kita tahu ini benar. Contoh, bangun pagi doa, itu mesti dilatih sampai menjadi habit. Menjadi habit, menjadi kebiasaan, menjadi gaya hidup, lifestyle. Jadi kalau bangun tidur langsung nyari makanan, langsung nyari kopi, langsung buka handphone. No. Aku harus doa dulu. Halo? Setelah itu enggak baca WhatsApp dulu dan sebagainya, enggak cari yang lain. Aku setelah itu aku boleh kalau memang harus ke toilet, setelah itu baca Alkitab dulu. Saudara bangun ini terus menerus, artinya jadikan sebuah kebiasaan, lifestyle menjadi habit, itu akan melekat banget saudara. Saudara merasa sesuatu yang hilang sepertinya kalau kita enggak melakukan itu. Nangkap saudara? Ini dari hal yang sederhana saudara. Ya, nah itu kita mesti latih. Yang kedua, kata dari didikan itu punya pengertian selain pelatihan dan pendidikan. Maka itu jangan berhenti yang namanya belajar dan belajar. Kita harus terus dididik, dapatkan pengetahuan demi pengetahuan. Yang kedua adalah pengolahan, penanaman dan pemeliharaan. Ini berkaitan dengan apa? Jiwa. Jadi yang namanya didikan atau namanya disiplin, ya ini maksud dengan di ayat ini, didikannya Tuhan. Ketika kita sedang dididik Tuhan, didisiplin Tuhan, sebenarnya Tuhan sedang kerjakan apa? Paling ini dia yang kedua. Yaitu apa? Tuhan sedang membongkar dari hatimu, dari jiwamu, dari pikiranmu, dari jiwaku, dari pikiranku, dari hatiku. Segala sesuatu apapun juga yang Tuhan nggak suka. Maka itu Tuhan izinkan ada peristiwa demi peristiwa. Hei saudara, Tuhan mendidik atau menegur atau menasihati membuat kita enggak nyaman dan sebagainya. Itu lewat salah satunya lewat orang. Yang kedua lewat peristiwa. Kejadian apapun juga Tuhan izinkan terjadi. Bukan seperti artinya di luar sepengetahuan Tuhan. Semuanya, segala sesuatu di kolong langit ini terjadi sepengetahuan Tuhan. Setuju? Karena Tuhanmu, Tuhanku adalah Tuhan yang berdaulat penuh. Iblis saja mau mengganggu saudara, dia harus izin dulu sama Tuhan. Luar biasa Tuhan kita, Roma 8 ayat 28. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan buat saudara dan saya. Luar biasa. Tepuk tangannya meriah buat Tuhan kita Yesus. Apapun juga keadaan saudara dan saya. Akibat kesalahan kita, kita jadi mengalami ini. Ingat, dalam posisi begitu juga, Allah turut bekerja. Mengembalikan saudara dan saya. Wais. Dahsyat Allah kita, puji Tuhan. Yes. Nah yang kedua yaitu mengolah
membongkar. Ini diibaratkan tanaman saudara. Menaruh benih, nah tanah itu mesti digemburkan. Kalau ada batu-batu dan juga ada termasuk ada cacing dan sebagainya, itu perlu diangkat supaya tumbuhnya normal itu benih. Baru ditanamkan benih-benih firman Tuhan. Ketika saudara dengar firman Tuhan seperti ini, saudara sedang digemburkan tanah hati saudara atau jiwa saudara. Ya, supaya kalau saudara terbuka, Tuhan menanamkan benih yang baru. Pengetahuan yang baru. Paham? Setelah itu apa? Tuhan pelihara. Berapa banyak di antara kita yang percaya bahwa kita telah disucikan, dikuduskan oleh darah Yesus? Angkat tangan. Kan dalam kehidupan sehari-hari nggak berhenti yang namanya cobaan godaan. Betul? Pernah kita berbuat salah? Pernah kita berbohong? Pernah kita marah? Oh wajar marah. Menurut kita wajar. Menurut Tuhan? Saudara, tolong perhatikan loh. Segala kejadian apapun lewat orang, siapapun, salah satunya sih lewat orang terdekat. Gitu. Ada. Itu pembentukan kita. Itu Tuhan sedang mendidik kita loh. Ya. Nah, ingat ya. Tujuan didikan akhirnya apa? Saya pelajari, saya dapatkan. Yaitu dewasa. Katakan dewasa. Maka itu semua ini didikan adalah untuk kita yang masih levelnya anak-anak. Semuanya anak-anak. Maka itu saya sih jujur saya nggak berani ngomong. Ini udah dewasa nih. Ini masih anak-anak. Kamu dewasa anak-anak. Wih hebat banget kamu bisa ngukur dari ukuran apa? Ukuran yang saya buat sendiri kan begitu. Tapi di mata Tuhan kita semua dalam proses pendewasaan. Katakan proses pendewasaan. Ya. Nah yang ketiga adalah pengertian dari didikan adalah instruksi yang bertujuan untuk meningkatkan kebajikan. Ada perintah-perintah yang Roh Kudus ingatkan dalam hati kita, dalam pikiran kita untuk kita praktekin. Khususnya keadaan-keadaan di mana yang aku begini nih ngadepin orang, aduh nyebelin banget deh. Dan sebagainya. Nah Roh Kudus itu bicara dalam hatimu, dalam hatiku. Dan tergantung dari saudara dan saya, kita mau taat atau kita menolak. Paham saudara? Ini juga buat saya saudara. Jadi kata didikan itu lewat orang, lewat peristiwa, tapi lewat peristiwa Roh Kudus juga bicara. Lewat orang, tapi Roh Kudus juga bicara dalam diri kita. Terakhir keputusan ada di tangan kita masing-masing. Paham saudara? Dan Tuhan mau lewat didikan-didikannya itu tiap hari saudara semakin dewasa dalam 3 hal antara ini. Iman semakin mantap, karakter yang dimunculkan terus karakter Kristus. Yang ketiga adalah moralku. Kita praktekkan moral yang tertinggi adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, dengan segenap akal budi dan segenap kekuatanmu. Dan kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Itu standar moral yang tertinggi. Oke? Dan pertanyaan terakhir nih. Bagaimana caranya? Supaya kita bisa bertahan dalam disiplinnya Tuhan. 2, 3, baca. Yes. Siapa Yesus Kristus? Dia adalah penciptamu, penciptaku. Siapa Yesus Kristus? Dia penebusmu, penebusku. Siapa Yesus Kristus? Dia gembalamu, gembalaku. Siapa Yesus Kristus? Dia juga adalah Bapamu, Bapaku, Bapa yang kekal. Kalau namanya Bapa kekal, lebih dari Bapa dunia, Dia selalu ada bersama dengan kita setiap waktu. Yes. Saudara percaya, dalam segala keadaan, Tuhan Yesus selalu ada bersama dengan dirimu. Amin. Sepertinya saudara pernah mengalami sesuatu yang gak kuat lagi kita hadapi. Ketika kita curhat, menangis. Yesus ada bersamamu, ada bersamaku. Dia terus menjendengkan telinganya terhadap curhatan hatimu. Bahkan sebelum engkau bicara, aku bicara. Kita mau ngomong sama Tuhan. Dia tahu apa yang ingin kau sampaikan.
Dia juga tahu seberapa besar kekuatanmu. Dia juga tahu seberapa besar kelemahanmu. Dia juga tahu yang terbaik buatmu dan buatku. Mari kita bangkit berdiri yuk. Berapa banyak di antara kita berkomitmen lah ya, mulai sekarang. Kita mau apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, tetap kita katakan kepada Tuhan Yesus, Bapa, Engkau tetap Bapa yang baik. Engkau tetap Bapa yang baik. Amin. Saudara pernah dengar firman bilang begini, jika engkau punya iman sebesar biji sesawi, kau dapat perintahkan gunung ini beranjak. Betul? Dan gunung itu bisa beranjak. Konon terjadi juga di daerah sana, daerah Mesir, Gunung Mukatam. Tetapi itu yang namanya iman yang besar. Besar ya, sebesar biji sesawi itu besar. Bisa memindahkan loh. Tapi tahukah ada satu hamba Tuhan, katakan nih, seorang hamba Tuhan. Beliau udah almarhum. Saya sangat menyukai pengajaran. Beliau katakan, iman yang besar dapat memindahkan gunung. Tapi iman yang benar, sekalipun gunung itu tidak beranjak, sudah berseru, dia tetap mengakui Tuhan Maha Besar, Tuhan baik. Apapun yang terjadi dalam kehidupanku, mari sama-sama kita memandang Yesus Kristus. Tetap dia Bapa yang kekal, Bapa yang setia. Amin. Boleh angkat tangan kananmu, taruh tangan kirimu di dadamu masing-masing. Katakan, Bapa, Engkau sungguh baik. Sampaikan ini kepada Tuhan Yesus. Keluar dari dasar hatimu yang terdalam. Pengakuan imanmu. Oke. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Katakan kepada Bapa, Bapa, ku berterima kasih. Yes. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Sama-sama kita katakan, ku naikkan syukur. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu
Naikkan syukur lebih lagi, katakan sama-sama. Naikkan banyak di antara kita percaya banget bahwa rancangan Tuhan, rancangan Bapa Sorgawi atas pribadi kita masing-masing adalah rancangan damai sejahtera. Bukan rancangan kecelakaan, bukan rancangan mencelakakanmu, bukan rancangan yang mau menjerumuskanmu, menjerumuskanku, apalagi membinasakan. Gak, justru rancangan agar supaya dalam hari-hari ke depan kita mengalami yang namanya damai sejahtera daripada Allah. Mulai dari pembentukan jiwa kita, pembentukan jiwamu dan jiwaku, hatimu dan hatiku. Persilakan Tuhan terus mendidik, melatih, membentuk, mengoreksi, menegur, menasihati, bahkan mungkin menghukum kita. Tapi kita tetap katakan, Bapa, Engkau baik. Dalam keadaan yang tidak menyenangkan juga, Kau tetap katakan, ya, Engkau baik, Bapa, Engkau baik. Dan Engkau tetap baik, dan kebaikan-Mu tetap menyertaiku, menyertai keluargaku. Mari kita buka kedua tangan kita sekali lagi. Persembahkan syukur-Mu kepada Tuhan, kepada Bapa. Engkau ada sebagaimana Engkau ada saat ini, itu karena kasih Bapa. Dialah yang menopangmu, menopangku, yang menguatkanmu, menguatkanku dalam menjalani hari-hari kita yang baru lalu. Ada tantangan demi tantangan yang kita harus hadapi, tetapi toh Engkau dan aku bisa melewatinya, bisa menyelesaikannya. Itu bukan karena kuat kakakmu, kuat kakakku semata-mata. Itu karena Bapa yang menyertaimu, menyertaiku. Itu karena Bapa Sorgawi yang memberikan engkau dan aku kekuatan, hikmat, pengertian yang luar biasa. Persembahkan terima kasih-Mu saat ini. Bersyukur dan bersyukurlah kepada Tuhan. Bersyukur, bersyukurlah. Mengucap syukur dalam segala keadaan. Sebab itulah yang Tuhan kehendaki, bahwa setiap kita anak-anaknya terus Bapa Sorgawi tahu yang terbaik buatmu dan buatku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Katakan semakin amin, hari, amin, semakin berkah.
bersama-sama. Semakin hari semakin bertambah. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah. Sekali lagi deklarasi iman kita. Amin. Amin. Semakin bertambah Besar. Tangannya meriah buat Bapa Sorgawi, Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan.